Tamu saya yang berikut ini merupakan orang yang sangat hebat sekali, seorang wanita yang hebat. Dia bersama suaminya mendirikan Sekolah Gajah Wong Yogyakarta yang menjadi ruang aman untuk anak-anak yang kurang mampu, untuk belajar, bermain, dan tumbuh kembang dengan baik. Please welcome Mbak Lita Jayadianti. Selamat malam Mbak Lita. Terima kasih sudah bergabung dengan saya malam hari ini. Apa kabar? Selamat malam, Mas Pianu. Sehat-sehat aja? Ya, alhamdulillah sehat. Ya. Sekolah Gajah Wong, boleh ceritakan sedikit nggak? Apa sih Sekolah Gajah Wong itu dan dari mana awal mulanya? Ya, jadi awalnya itu Sekolah Gajah Wong itu berdiri tahun 2009 di Yogyakarta, di Kampung Pemulung Ledok Timoho. Jadi Sekolah Gajah Wong ini berada di tengah Kampung Pemulung Ledok Timoho. Awalnya kampung ini didirikan oleh Ta'abah namanya, Tim Advokasi Arus Bawah. Tim Advokasi Arus Bawah ini adalah sekumpulan pengamen, anak jalanan gitu ya, kemudian mereka berkumpul, sudah melakukan berbagai cara, tapi kok gitu-gitu aja hidupnya. Anak-anaknya tetap ikut orang tua ke jalan, tidak bersekolah, tetap miskin. Oke, kemudian kami melontarkan suatu gagasan gitu ya, ide, bagaimana kalau kita mendirikan sekolah, karena yang bisa mengeluarkan orang dari kemiskinan itu satu-satunya adalah pendidikan. Tidak ada yang lain. Mau kalian kerja keras 24 jam seperti apapun, kalau tidak bersekolah, ya akhirnya ya seperti ini juga hidupnya. Maka yang bisa mengeluarkan orang atau memutus rantai kemiskinan adalah bersekolah. Lalu mereka bilang, tapi kan kami ini miskin ya, tidak punya identitas, kemudian uang tidak punya, akte kelahiran juga tidak punya. Terus lalu bagaimana kami bisa bersekolah? Oke, kita bikin sekolah di sini saja di kampung ini. Jadi nggak jauh-jauh. Jadi nggak mikir transport lah, nggak mikir administrasi seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Udah kita bikin aja sekolah di sini. Yang penting anak-anak bisa terfasilitasi, nggak ikut orang tuanya ke jalan. Kemudian sekolah ini didirikan tahun 2009 itu dengan swadaya. Jadi bukan dengan uang kami ya. Maksudnya kami itu di sini adalah inisiator, pemberi ide, tapi selebihnya itu yang bergerak adalah masyarakat, komunitas. Yang bergerak adalah komunitas, mereka bergotong royong, ada yang mengambil batu di sungai, pasir di sungai, kemudian tukangnya juga dari mereka membangun sekolah ini awalnya satu kelas gitu. Gurunya kemudian ya adalah saya dan suami, kemudian mengajar. Tidak mudah sebenarnya ya. Jadi awalnya itu kami jemput bola. Jadi orang tua masih belum rela gitu anaknya sekolah, karena selama ini kan anaknya adalah penghasil uang gitu ya, jadi ikut ke jalan. Ya, sebagai tulang punggung juga ya. Iya, ikut mulung. Dulu ketika orang tua ngumpul gitu ya, bareng-bareng ngobrol gitu, mereka selalu nanya, anakmu dapat berapa hari ini? Anakku dapat 100, anakmu dapat berapa? 50 gitu. Kalau sekarang udah malu mereka seperti itu. Jadi semua usia sekolah, dari usia PAUD sampai SMA semua sekolah. Tidak ada lagi kasus anak putus sekolah. Jadi kalau dihitung ya sudah sekitar 12 tahun ya, sudah sekitar 500-an anak yang bersekolah di sini. Wow, banyak sekali ya. Berarti emang tadi ya, anak-anaknya emang sangat. Iya, dan apalagi tuh anak-anaknya banyak sekali tadi ya, dan beragam dari ada dari anak PKL, ada dari sekitar-sekitar situ yang anaknya jadi kuli bangun dan macam-macam. Dan dari anak-anak tadi itu, kalau dari yatim piatu pun juga menerima. Iya ada, jadi masyarakat miskin anak dari keluarga miskin kota se-Yogyakarta, dari manapun datangnya silahkan ke sini, dari sepanjang rel, sepanjang bataran sungai sih rata-rata. Iya, jadi yang awalnya tadi katanya hanya sebuah ruangan kelas 1 yang kecil saja, hanya satu ruangan didirikan karena ada desakan dari masyarakat yang memiliki kesulitan ekonomi, betul ya. Dan tadi kan sempat dibicarakan katanya anak-anak ini banyak yang tadi itu tidak bisa sekolah karena memang dari orang tuanya, ya kan ya. Dan sekarang dengan ada Gajah Wong dapat memberikan suatu kemudahan karena tempat pun juga dekat dengan anak-anak yang tinggal di daerah situ. Tapi tadi ya, kalau misalkan kurikulum ya, kan anak-anak di sini mungkin dari sebagian dari mereka juga ada yang tertinggal, ya kan, karena kan baru masuk sekolahnya di usia yang lebih telat daripada sebelumnya. Ini ada kurikulum khusus nggak untuk anak-anak seperti itu atau sama saja seperti sekolah-sekolah lainnya? Kalau kurikulum sejak awal berdiri kami bikin sendiri. Jadi kurikulum itu berbasis masyarakat, kurikulum itu berdasarkan kebutuhan anak. Jadi beda dengan kurikulum pemerintah. Jadi kurikulum yang kami buat ini
dibuat dengan sungguh-sungguh, walaupun untuk masyarakat miskin, walaupun sekolah gratis, tapi kurikulum yang kami buat ini benar-benar kurikulum yang baik gitu. Kenapa kami bisa mengatakan ini baik? Karena kemudian teman-teman mahasiswa dari Australia, dari Bangladesh, dari Belanda, dari 5 negara Asia Pasifik kemudian belajar ke sini untuk mempelajari kurikulum yang kami buat. Termasuk ada dosen, ada profesor juga sini dari Australia yang magang 3 bulan di sini untuk mempelajari kurikulum yang kami buat. Jadi meskipun kurikulum ini kami susun ya bersama guru-guru untuk anak-anak di sekolah Gajah Wong, sekolah gratis yang hampir semuanya adalah masyarakat miskin kota, kami membuat kurikulumnya nggak asal-asalan atau yang penting ada kurikulum yang penting jalan, nggak seperti itu ya, karena kurikulum yang kami buat itu juga siap dikompetisikan dengan yang mungkin mahal atau bagus gitu ya. Ya, jadi agar masyarakat-masyarakat tersebut juga dapat mendapatkan kualitas pendidikan, dapat mendapatkan layanan dan servis yang sama baiknya juga dengan masyarakat yang berada begitu kan ya. Saya sempat baca-baca di website Gajah Wong, di situ tuliskan misi dari Gajah Wong adalah untuk memberikan ruang aman bagi anak-anak usia dini untuk mendapatkan dunia bermain yang menghargai nilai-nilai inklusif seperti gender, suku, ras, agama, sosial dan ekonomi, yang adil, ramah lingkungan terhadap hidup, dan menghargai kearifan lokal, sehingga dapat tumbuh kembang dengan optimal. Nah, misi ini kan adalah sesuatu yang sebenarnya juga masih dihadapi dan menjadi kendala-kendala besar di Indonesia, bukan hanya di Yogyakarta saja. Bahkan di sini pun juga masih sering terjadi. Bagaimana Mbak Lita bisa men-tackle masalah tersebut, bagaimana bisa mencapai goal tersebut? Ya, semua itu tertuang di dalam kurikulum kami ya. Jadi semua itu ada di dalam kurikulum kami. Jadi bagaimana anak-anak bisa menghargai perbedaan, kemudian di sini pun hampir semua perayaan agama kami kenalkan dan kami rayakan gitu. Jadi misalnya perayaan Imlek gitu ya, anak-anak membuat barongsai dari barang-barang bekas yang ada di sekitar, kemudian kita pentaskan bareng-bareng secara sederhana gitu ya di depan sekolah. Jadi kemudian kita masukkan nilai-nilai bahwa kenapa sih kita harus menghargai teman yang berbeda dengan kita, ceramah atau yang berat-berat. Jadi dengan bermain, kemudian dengan sesuatu yang dekat dengan mereka, itu yang paling mudah gitu ya kalau untuk anak-anak mengenalkan segala macam perbedaan itu adalah dengan bermain, dengan main-main gitu. Saya juga waktu sempat lihat tuh di Instagram yang banyak sekali aku tuh bikin-bikin pernak-pernik ya pada saat Sumpah Pemuda, aku tuh jadi sampah pemuda juga kan ya. Kreatif sekali ya dan anak-anak ini ya. Fun sekali juga emang kelihatannya, jadi mereka kami punya program namanya donasi sampah untuk anak. Jadi kami minta donasi sampah gitu ya dari hotel-hotel, dari kampus, dari masyarakat. Kemudian sampah yang datang itu kami pilah menjadi 2. Separuh untuk diloak kembali untuk memenuhi operasional sekolah. Kemudian separuh sisanya kita gunakan untuk membuat mainan-mainan tadi. Jadi sehari-hari anak-anak itu berkarya menggunakan sampah yang merupakan donasi dari masyarakat gitu. Jadi hampir tidak ada yang beli kecuali lem gitu ya atau alat tulis. Selebihnya yang kertas dan sebagainya itu semuanya menggunakan barang bekas. Ya itu yang paling dekat dengan mereka ya, karena ini kan kampung pemulung ya, kampung pemulung yang sekitar tempat tinggal mereka yang banyak itu adalah sampah-sampah seperti itu. Harapannya ketika pulang ke rumah pun dia nggak perlu minta mainan ke orang tua, dia bisa berkreasi dengan apa yang ada di halaman rumahnya gitu, apa yang ada di rumahnya. Manfaatkan dengan apa yang ada di sekitar ya, betul kan ya? Semua yang Mbak Lita jalankan ini kan ibaratnya menebar kebajikan, membagikan suatu kebaikan kepada masyarakat sosial kembali. Ini merupakan hal yang sangat mulia dan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang kurang mampu. Tapi pasti setiap ibu atau ayah, setiap orang tua, baik itu anak kandung ataupun anak didik, pasti memiliki suatu impian untuk anak-anaknya. Apa mimpi yang Anda pegang teguh untuk anak-anak Anda? Ya harapan saya, kalau untuk anak-anak ya harapan saya mereka bisa tumbuh dengan sehat, dengan baik, gitu ya, memiliki pendidikan yang baik, kemudian lebih bersyukur gitu dengan apa yang dimiliki. Kemudian kami juga harus bunuh diri kelas. Kami menyebutnya bunuh diri kelas. Gitu, untuk boyongan pindah ke sini gitu. Bunuh diri kelas. Jadi awalnya kan kami tidak tinggal di sini. Awalnya kami tidak tinggal di kampung ini. Kami tinggal di tempat yang lain yang cukup enak lah.
Kemudian ketika kami mendampingi masyarakat sini, tapi kami hanya wirawiri, datang ngajar kemudian pulang, besok kembali lagi ngajar kemudian pulang, itu kan nggak terlalu dianggap gitu loh. Maksudnya kadang kalau kita ngomong apa siapa kamu nggak ikut tinggal di sini kok, nggak ikut ngerasain jadi kita. Kemudian untuk lebih optimal dalam mendampingi mereka, kami memutuskan untuk ayo kita pindah di situ, ikut tinggal di tengah kampung pemulung, kita bunuh diri kelas, tanda kutip ya, kita bunuh diri kelas, kita jadi mereka juga, tinggal di rumah petak 5x5, ya sama persis dengan mereka ukurannya gitu ya, hidup di situ, lihat permasalahan yang ada di situ. Saya akan berusaha, saya dan suami akan berusaha seoptimal mungkin untuk melindungi mereka gitu. Dengan cara apa? Dengan cara membuat jadwal bermain. Jadi ketika bermain ya harus saya dampingi. Jadi kalau ketika ada kata-kata yang nggak baik, dia bisa langsung dialihkan gitu, atau diarahkan atau dijelaskan gitu. Terima kasih banyak ya Mbak Lita telah berbagi dan hadir di Kenas Talks malam hari ini. Teruslah menebar kebajikan, menebar kebaikan. Dan ini sungguh menginspirasi lagi bagi saya dan bagi semua anak-anak muda. Karena kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Karena banyak di antara kita yang masih kekurangan, masih kesulitan. Mereka ingin sekolah tapi tidak bisa. Tapi untunglah dengan adanya bantuan Mbak Lita dan suami, Gajah Wong dapat berdiri di Yogyakarta. Teruslah berbagi, teruslah memberikan kebahagiaan bagi anak-anak Indonesia demi masa depan mereka, demi masa depan Indonesia yang lebih cerah. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi nanti di lain waktu. Dan terima kasih juga kepada Anda telah menyaksikan Kenas Talks. Yuk, kita semua selalu berbagi dan selalu menebar kebajikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Karena setiap ada masalah, disitulah kesempatan kita untuk membantu. Karena kita sebagai sesama manusia, sesama makhluk hidup, harus selalu bergotong royong, selalu kerjasama dalam rangka untuk memberikan suatu kesejahteraan bagi saudara-saudara kita. Yuk, kita saling membantu. Terima kasih juga kepada Anda telah menyaksikan Kenas Talks. Saya Kenas undur diri. Salam dan sampai jumpa.